Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan fasilitator Ibu Yuniatun, pengajar praktik Ibu Elin Marlina. Saya Husnul Fatimah dari SD Negeri 1 Bonjoklor, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tujuan pembelajaran CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya banyak belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi, khususnya dalam lingkup akademik yang dilakukan oleh guru dan keterampilan pemecahan masalah secara konstruktif dengan menggali potensi maksimalnya. Prinsip coaching yang diterapkan harus meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching meliputi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Adapun supervisi akademik terdiri atas 3 tahapan, diantaranya pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. 2. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Sebelum mempelajari modul 2.3, bayangan saya akan sulit dan bingung karena melihat kata coaching itu dalam bayangan sebuah praktek layaknya kepala sekolah atau pengawas yang sedang melakukan penilaian. Setelah mempelajari, memahami, dan melihat video langsung proses coaching, saya tertarik untuk belajar lebih dalam lagi terkait coaching. Saya mendapat kosakata baru, coach, coaching, coachee, supervisor, dan lainnya, membuat saya tertantang untuk lebih jauh mendalami materi modul kali ini. Saya merasa sedikit gugup saat melakukan sesi latihan coaching karena masih memikirkan salah benarnya. Ternyata ketika kita menyikapi dengan tenang, sesuai pemahaman dan ilmu dari fasilitator, pengajar praktik, berjalannya praktik lebih enjoy dan masuk pada coaching yang tepat tujuan. Sampai pada demonstrasi kontekstual, saya lebih siap, optimis, dan semangat melakukan proses coaching. Semoga ilmu yang telah saya peroleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya proses pemecahan masalah. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Alhamdulillah, dengan adanya sesi latihan, proses coaching saya lebih memahami bait secara materi maupun keterampilan sikap tenang dalam menyikapi situasi. Selanjutnya, di sesi praktik coaching saya lebih percaya diri, mampu menerapkan alur tirta. Saya lebih siap dan matang dalam berkolaborasi sampai pada sesi demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai supervisor atau pengamat, coach maupun coachee. Saya pun makin paham pentingnya menciptakan kemitraan dengan lawan bicara sebagai bekal percakapan sampai kepada pemecahan masalah. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya masih perlu meningkatkan keterampilan menciptakan hubungan kemitraan yang setara dengan lawan bicara. Karena menurut saya, kunci jalannya percakapan yang pertama yakni menciptakan hubungan kemitraan yang baik dengan lawan bicara, sehingga akan tercipta proses percakapan yang setara, menikmati alur dan sesuai alur tirta.
Dengan demikian, tujuan percakapan akan tercapai dan coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri dan konstruktif. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan kemampuan mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta. Saya mendapat ilmu dan keterampilan mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak, agar sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Hal ini sangat membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru di satuan pendidikan. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana mengintegrasikan teknik coaching yang tepat tujuan ke dalam supervisi akademik yang sudah berjalan? Dalam mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah berjalan adalah menggunakan alur tirta dalam percakapan. Dalam percakapan tidak hanya saat observasi, tetapi dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pada saat percakapan menciptakan kemitraan dengan lawan bicara, terhindar dari judgement, dan sebagai refleksi perbaikan dan tindak lanjut. Proses coaching tidak hanya diterapkan saat observasi kelas saja, tetapi dapat digunakan segala kegiatan terkait supervisi akademik untuk peningkatan kompetensi akademik guru. Keterlibatan aktif guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. 2. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi, sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh terhadap terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan memahami konsep coaching dalam supervisi akademik akan mengembangkan kompetensi, khususnya profesional guru dalam peningkatan kinerja dan terwujudlah pembelajaran yang berpihak pada murid. Proses coaching ini sebagai langkah utama sebagai refleksi pembelajaran, sarana memperbaiki atau evaluasi diri, dan upgrade ilmu serta keterampilan khususnya sebagai pendidik. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman coaching untuk supervisi akademik dalam komunitas belajar, bukan hanya sekedar formalitas atau menggugurkan kewajiban saja. Supervisi akademik sebagai alat untuk perencanaan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi sebagai refleksi dan evaluasi kinerja dalam memastikan semua guru bersifat terbuka akan permasalahan khususnya akademik dan mau menerima pendekatan coaching. Praktek coaching ini tidak hanya diterapkan kepada kepala sekolah saja, melainkan sesama rekan guru untuk peningkatan kompetensi guru. 4. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Sebagai solusi, dapat berbagi praktik baik kepada komunitas belajar sekolah tentang pemahaman coaching untuk supervisi akademik.
terus belajar dan mengupgrade diri terkait praktik coaching yang baik dari contoh-contoh video coaching yang diperankan oleh para ahli. Mulai mempraktikkan bersama rekan guru terkait peningkatan kompetensi diri sebagai sarana refleksi dan evaluasi diri. Berpatokan dengan alur tirta dalam proses percakapan coaching dan membiasakan percakapan dalam menyelesaikan masalah menggunakan alur tirta. Membuat keterhubungan. 1. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Akan tetapi, supervisi tersebut langsung kepada observasi, tanpa adanya percakapan atau pra-observasi dan pasca-observasi. Dari kegiatan tersebut, saya merasa bingung. Tidak ada percakapan rubrik penilaian di awal, sebatas form penilaian, dan tidak ada percakapan pasca-observasi. Saya merasa supervisi itu sebatas menggugurkan kewajiban dan berbasis angka, hasil observasi tanpa adanya proses yang lengkap. Sehingga, sebelum memahami proses coaching, saya dan rekan guru tidak merasakan adanya efek yang berdampak setelah supervisi. 2. Penerapan di masa mendatang. Penerapan di masa mendatang harapannya kegiatan supervisi akademik tidak hanya berjalan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi sebagai sarana peningkatan kompetensi pendidik. Proses coaching dilakukan secara menyeluruh, dari pra-observasi, observasi, sampai pasca-observasi. Selain itu, menciptakan proses coaching sesuai prinsipnya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, sehingga memberikan dampak positif yang terasa. Selanjutnya, di dalam proses coaching juga mencakup kompetensi inti, seperti present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga sampai pada pemecahan masalah yang konstruktif. Dengan demikian, supervisi akademik yang bermakna, guru akan mendapatkan pemahaman dan mengevaluasi diri terkait pengembangan kompetensi, khususnya profesional, dan harapannya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 terkait pembelajaran berdiferensiasi, proses kegiatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan memaksimalkan potensi dalam diri murid. Sama halnya dengan modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, juga harus memaksimalkan potensi dalam diri coachee dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya, modul 2.2 dalam mempelajari pembelajaran sosial emosional, khususnya teknik stop dan mindfulness, dilakukan untuk menciptakan suasana dan pengelolaan emosional murid menjadi lebih tenang dan kondusif. Begitu pula di modul 2.3 ini. Proses coaching juga membutuhkan suasana yang tenang, akrab, dan fokus terhadap tujuan percakapan coachee, sehingga sangat membutuhkan kehadiran penuh dalam proses coaching. Dengan demikian, keselarasan modul 2.1 dan modul 2.2 sangat membantu dan meningkatkan pemahaman akan supervisi akademik secara komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi tetap pada tujuan yang sama, dan memperhatikan aspek sosial emosional mitra coachee. Hal tersebut akan menghasilkan pemecahan masalah secara maksimal, reflektif, dan konstruktif. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Saya mendapatkan pemahaman tambahan dari guru penggerak angkatan sebelumnya.
penjelasan coaching yang terdapat di media sosial yang langsung dari para ahli, rekan-rekan yang lebih senior terkait pengalaman mengatasi tantangan dalam supervisi akademik, berbagai sumber literasi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, mari menggerakkan.